Ini saya mau beli memori Lexar ya untuk kamera DJI Osmo Action 4. Itu harganya 422.300 ya. Oke, kita masukkan ke keranjang. Oke, kita tunggu nanti barangnya datang ya. Saya proses untuk beli dulu ya. Tuh, udah ngomel-ngomel lagi dia. Padahal udah dikasih makan 2 kali tadi. Tuh. Weng 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 ada. Oke, kita balik kantor lagi nih guys. Tadi pagi hujan ya. Itu ada yang berale ya, ada yang pesta. Nah itu Sabtu Minggu dia pesta. Tuh, jadi kita lewat sini aja. Tadi pagi itu hujannya lebat banget ya. Lanjutkan dari hujan yang semalam. Saya kira tadi malam tuh nggak bakal hujan gitu. Taunya hujan. Lebat banget hujannya. Untungnya saya itu sudah sampai rumah duluan sebelum hujan ya. Dan ini kayaknya bakal hujan lagi kayaknya nanti sore nih ya. Kalau dilihat dari awan-awannya yang hitam-hitam, kayaknya bakal hujan lagi. Jadi mudah-mudahan hujannya sesudah saya sampai rumah. Hehehe. Pada video kali ini saya ingin membahas memori eksternal atau micro SD ya, yang digunakan pada DJI Osmo Action 4 yang saya sedang gunakan sekarang ini ya. Sekarang itu saya sedang mengorder merek Lexar ya, dimana merek Lexar ini merupakan merek micro SD yang direkomendasikan oleh DJI ya untuk Osmo Action 4 ya. Jadi saya gunakanlah memory card ini ya, dengan kapasitasnya itu adalah 256 GB ya. Untuk hari ini coba kita unboxing si memori micro SD Lexar 256 GB profesional ya. Tapi kita ambil dulu di kantor ya memorinya, karena barusan sampai sih tadi kalau saya lacak ya. Oke, kita sudah sampai kantor. A few moments later. Oke, nih kita sudah dapat paketnya ya. Ini tadi sudah sampai dan kita buka nanti di rumah. Oke, let's go. Sebelum pulang kita seperti biasa ya, saya akan menjemput anak dulu ya, pulang ngaji. Nanti baru kita sampai ke rumah, baru kita unboxing memori Lexarnya ya, Lexar profesional 1066X. Kita belok ke kanan ini aja deh, lewat depan rumah sakit Yos Sudarso. Karena di depan itu lampu merah tadi ya, kalau bisa kita menghindari lampu merah. Oh ya, sedikit saya ceritakan ya, kalau untuk DJI Osmo Action 4 itu ada beberapa merek micro SD yang disarankan oleh DJI ya, yaitu merek yang saya barusan beli ini Lexar ya, Lexar Pro. Habis itu yang sekarang saya gunakan itu adalah SanDisk ya, SanDisk Extreme Pro ya. Lalu ada merek Kingston satu lagi ya. Kalau untuk kapasitas itu minimal itu 64 GB ya, dan maksimalnya itu adalah 512 GB ya untuk kapasitas micro SD nya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli itu bisa mengambil yang maksimal kalau cukup punya dana ya, karena 512 itu juga mahal banget itu. Ini aja saya beli yang 256 GB ini seharga 422 ya. Harga dari si memori dengan merek Lexar ini dibandingkan SanDisk itu ya memang lebih murah Lexar ya kalau saya lihat ya. Kemarin itu kalau untuk yang SanDisk Extreme Pro itu harganya sekitar 500 lebih ya, yang 256 GB ini ya. Makanya saya beli Lexar, saya akan mencoba Lexar karena itu memang merupakan merek yang direkomendasikan oleh DJI sendiri untuk Action 4 nya ya. Ya mudah-mudahan nanti kita coba itu tidak ada masalah, tidak terjadi file korup kah namanya, atau tidak
merekodkah dia misalnya gitu kan. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Oke, kita sudah sampai, tinggal menunggu si Ade untuk keluar dari tempat pengajiannya. Meanwhile, oke, si Ade ini sudah kita jemput. Sekarang saatnya kita balik lagi ke rumah. Lupa kata bunda suruh jemput helm Ade ya. Lupa ya. Ya, sekarang kita jemput helm yuk. Ambil helm dulu deh ya. Kemarin dia pakai helm ditinggalinnya di rumah neneknya nih. Jadi sekarang kita ambil helmnya. Oh, ini sudah jam 5:30. Bentar lagi orang maghrib loh, Dek. Sate. Ini sate nih ya, bukan sate Padang ini. Tuh, ini sate Ilyas. Tapi kalau sate Ilyas itu nanti berada di Bali, dia berada di Jakarta, dia berada di Bandung, dia maka dia akan berubah menjadi sate Padang. Karena di sini nggak ada sate Padang, teman-teman. Yang sini nih adanya sate Pariaman, sate Ilyas, sate Ajo. Ya gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman yang ke Padang mau cari sate Padang nggak bakal dapat aja. Oke, kita sudah sampai ke tempat neneknya ya, anak-anak ya. Kita mau ngambil helm dulu nih. Buka, Dek. Assalamualaikum. a few moments later. Pelan ya, Rom. Nah, pelan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kami sudah siap ngambil helm ya, tapi tadi sholat dulu ya. Sholat maghrib di rumah nenek. Habis itu ya ngobrol-ngobrol dulu lah ya sama nenek ya. Nenek anak-anak. Maaf loh, Ma. Oke, saatnya kami pulang ke rumah ya. Ini udah malam juga sih ya, jam 7:30. Oke, sudah sampai. Mana paketnya tadi ya? Ini paketnya. Oke, mari kita unboxing paketnya ya. Oke, thank you. Let's go. Tuh, udah ngomel-ngomel dia minta makan dia si Michiko. Oh, wah. Sama orang lain nggak berani dia tuh. Dia sama saya aja dia lanteangan kalau kecek orang Minang itu. Nih, ha, boy. Oke, mari kita unboxing. Oke, ini sudah datang ya paketnya ya. Ini memori Lexar 256 GB. Oke, mari kita buka. Nah, ini dia memori Lexar profesional 256 GB ya. Jadi kita sudah dapat apanya ini? Adapternya ya. Jadi kalau kita mau masukkan dia di laptop atau di hub misalnya kan, nah kita bisa pakai yang ini ya. Ini speknya ya, itu 1066X micro SDXC UHS1 ya. Ini silver series. Nah, ini dia spek dari si memori juga ini ya. Ini bisa untuk action cam, drone dan hub Android ya. Dia sudah mendukung 4K UHD, F30, A2, 3 nih 10 nih kode-kode ininya ya. Nah, untuk rate-nya itu ada 160 MB per second ya. Untuk rate-nya itu 120 MB per second. Jadi memang kalau di websitenya itu di DJI untuk Osmo Action 4 itu memang ini ya yang disarankannya itu ya 1066X micro SDXC UHS1 ya. Jadi ada yang 128, 256 ya dan 512 untuk Kingston ya. Oke, ini saya ambil di apa ya? Saya kalau mau beli memori ini saya nggak mau di selain official store-nya ya. Ini saya ambil di official store. Nah, jadi terjamin ya keasliannya. Oke, mari kita buka. Nah, ini ada hologramnya ya. Hologram aslinya nih. Ini dia memorinya 256 Lexar. Ini kita masukkan ke DJI ini ya. Osmo Action 4. Ini sebelumnya saya pakai ini 128 GB. Itu mereknya SanDisk dengan tipenya adalah Extreme Pro ya. Sekarang kita pakai yang 256. Nah, ini. Oke, kita masukkan. Nah, jadi setelah kita masukkan itu teman-teman jangan lupa untuk memformatnya ya.
agar tidak terjadi kendala nanti ketika digunakan ya. 5 jam 26 menit untuk resolusi 2,7K 60 frame per second, Rocksteady, dan loopingnya dalam maksimum ya. Kita dapat 5 jam. Kalau ini saya cuma dapat berapa ya, 3 jam kalau nggak salah ya, 3 jam lebih ya. Nah apalagi kalau kita pilih misalnya 1080p kan, 8 jam. Kalau 1080p 8 jam kita bisa ngevlog seharian ya, misalnya pergi touring misalnya gitu kan, puas ini. Nah tapi kalau saya sekarang mau coba yang ini aja saya pakai ya, 2,7K. Nah jadi ada memori itu 5 jam 26 menit ya, waktu lama kita akan merekamnya nanti ya. Nah ini bisa berapa hari ya, 45 hari ya kalau nggak salah ya, kalau kita nggak pindah-pindahkan ini si memori ini ke dalam ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ingin durasi recordnya lebih lama itu kita bisa menggunakan kapasitas yang lebih besar ya, minimal tuh 256 GB, apalagi kalau kita sering merecord itu dengan resolusi 2,7K atau 4K ya, karena hasil dari file itu besar-besar nanti ya. Makanya kalau saya sarankan 256. Tapi kalau teman-teman memiliki dana yang tidak cukup ya, itu teman-teman bisa pilih ke 128 GB. Nanti kalau ada dana lagi bisa beli lagi ke 128 GB. Jadi ada dua memory card ya, atau 3 atau 4 ya, bisa seperti itu ya, untuk cadangan ya, ketika kita misalnya melakukan perjalanan jauh, touring contohnya misalnya gitu ya. Jadi kita nggak bakal kehabisan memori untuk merekam footage dalam perjalanan. Oke, ini akan saya coba dulu selama kurang lebih 2 mingguan atau 2 mingguan lah mungkin ya, karena saya akan record dia di dalam perjalanan sehari-hari saya ketika pergi kerja ya nanti ya. Kita lihat nanti bagaimana daya tahan dari si memori ini ya. Dan yang ini saya pakai sih, ini nggak ada apa ya, nggak ada masalah sih ya, nggak pernah terjadi korup ya. Yang ini nih ya, aman-aman aja ya. Ini saya mau mencoba memori yang merek yang lain ya, tetapi yang memang disarankan oleh si DJI-nya ya untuk Osmo Action 4 ini ya. Nah, jadi saya pilihlah Lexar ya. Saya ingin mencoba Lexar ini karena harganya pun lebih murah dibandingkan dengan SanDisk ya. Di bawah SanDisk dia ya harganya. Nah, gitu. Jadi akan saya coba. Oke, kita coba dulu. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dan mampir ke channel saya ya. Sampai ketemu lagi ya pada channel berikutnya. Salah. Sampai ketemu lagi ya pada video berikutnya ya. Wassalam.